Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Masjid Syuhada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang sangat mulia ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan yang berbeda, karena tidak semua orang mampu menjalankan ibadah secara berjamaah dan beristiqomah. Maka hal yang patut kita syukuri kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan dari Allah atau yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, sudah sewajibnya kita mensyukuri dalam bentuk perkataan maupun perbuatan yang bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain kedudukan Nabi Muhammad sebagai liutammima makarimal akhlak, maka Nabi Muhammad juga sebagai Rasul yang membawa agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ad-din indallahil Islam. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Tamim ad-Darraini berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah. Jadi agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salah satu kedudukannya adalah sebagai nasihat. Lantas kemudian kami bertanya, wahai Rasulullah, nasihat ini bagi siapa? Kemudian Rasulullah menjawab, bagi kita terhadap Allah, kemudian kitabnya, Rasulnya,
kemudian para pemimpin kaum muslimin dan khalayak umum. Hadis riwayat Muslim. Nabi Muhammad di dalam hadis ini mengulang-ulang kalimat untuk memberikan perhatian yang mana kedudukan agama itu sebagai nasihat. Makanya di dalam hadis ini ad-dinun nasihat, ad-dinun nasihat, ad-dinun nasihat, sampai ditegaskan sebanyak 3 kali oleh Rasulullah. Jadi salah satu kedudukan agama yaitu sebagai nasihat. Berdasarkan hadis ini, jamaah yang dirahmati Allah, ada 4 nasihat ya sebagai kedudukan agama ini. Yang pertama, ada 5 ya. Yang pertama, nasihat bagi kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena memang agama ini ya pada hakikatnya datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril dan kemudian Nabi Muhammad sebagai rasul dan menyampaikan kepada kita sebagai umatnya. Bagaimana kedudukan agama ini bagi kita terhadap Allah dengan mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Lantas kemudian apa yang dimaksud dengan mengesahkan? Yakni dengan sifat-sifat Allah yang maha sempurna, dengan tidak menyekutukannya dengan apapun dan dengan sifat yang bagaimanapun juga. Nah, artinya yang pertama, betul-betul meyakini bahwa la haula wala quwata illa billah. Hari ini mungkin kita alhamdulillah diberikan kesehatan oleh Allah, maka kita meyakini hal tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala kesalahan kita, dosa yang kita perbuat, maka meyakini sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang selalu berdampingan, yaitu Rahman dan Rahim. Maka kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagian kecil dari sekian banyak nikmat yang Allah tebarkan di muka bumi ini. Maka hal tersebut perlu kita syukuri. Nah, kemudian selain meyakini dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, agama ini menasihatkan kepada kita sebagai implementasi dari keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu, maka kemudian ada kewajiban bagi kita sebagai seorang hamba, yaitu melaksanakan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala lahir dan batin. Nah, artinya ibadah yang kita lakukan betul-betul berorientasi untuk menjaga hablum minallah, menjaga bagaimana hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian komunikasi kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan komunikasi tertinggi kepada Sang Pencipta. Nah, maka kita punya doa masing-masing, keinginan masing-masing, maka kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk menjalani kehidupan dengan berbagai masalah. Tentu Allah Subhanahu wa taala menciptakan masalah, kemudian juga akan ada solusinya. Nah, ini nasihat yang pertama. Beribadah baik itu wajib maupun sunnahnya. Ternyata tidak cukup sampai di situ. Di dalam kitab ini dijelaskan, selain melaksanakan peribadatan secara lahir dan batin, kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harap dan rasa takut. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar hanya meminta kepada Allah.
dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salah seorang sahabat Nabi pernah mengatakan setiap sore ya dan pagi seorang sahabat ini, kalau bahasa sekarang itu, galau. Lantas kemudian dijelaskan kenapa selalu ada perasaan risau. Ketika hari ini sore, kemudian besok pagi ada perasaan risau. Karena ada rasa takut apa yang sudah dijalankan dalam bentuk ibadah ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa yang dimiliki. Nah, ini ada perasaan takut. Kemudian bentuk rasa takut selainnya, takut akan murka Allah Subhanahu wa taala itu terjadi kepada diri kita. Nah, ini nasihat yang pertama, meyakini Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya, kemudian menjalankan ibadah itu ikhlas lahir batin dengan penuh harap kepada Allah dan rasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah, keikhlasan tadi, kemudian rasa takut dan harap kepada Allah dilengkapi dengan selalu bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang hamba itu pasti melakukan kesalahan dan kelalaian dalam melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita ya, Nabi saja yang berstatus maksum, terjaga dari hal-hal yang berbuah dosa ya. Nabi Muhammad sampai kakinya bengkak melaksanakan sholat. Nah, ini yang dijamin masuk surga. Nah, lantas kita bagaimana kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian melaksanakan ibadah sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Ini yang pertama ya. Nasihat atau kedudukan agama sebagai nasihat kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nasihat kita terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam kitab ini jelaskan banyak cara untuk menjaga hubungan kita kepada Al-Qur'an. Yang paling sederhana adalah membaca ayat Al-Qur'an. Kemudian naik lagi mentadaburi Al-Qur'an. Memahami setiap perkataan-perkataan Allah Subhanahu wa taala itu. Setelah itu punya waktu untuk menghafal Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an. Nah, ini nasihat agama bagi kita terhadap Al-Qur'an yang merupakan sumber utama daripada pedoman hidup sebagai seorang muslim yang sejati. Kadang-kadang kita lebih banyak mungkin berinteraksi dengan sosial media ya kan, daripada dengan Al-Qur'an. Nah, ini yang kemudian harus kita kembalikan ya, semangat guru-guru kita dulu ya. Kalau di kampung dulu saya masih ingat, karena di Mendik itu sudah pedalaman, masih ada lagi pedalamannya. Nah, maka orang-orang tua dulu setiap malam itu mempelajari Al-Qur'an ya. Entah itu belajar tafsirnya, entah itu membaca Al-Qur'an, mengartikan Al-Qur'an yang dengan terjemahannya sehingga memahami. Nah, semangat itu saat ini sudah mulai berkurang ya. Ketika kami dengan teman-teman membuat
program bimbingan membaca Al-Quran untuk lansia waktu itu di Longkali ya. Mereka terhalang masih saya tanya, Bapak Ibu, kalau kira-kira kita bikin program di masjid mau enggak? Awal-awal mereka tidak mau, karena mereka ada perasaan malu dengan anak-anaknya. Kemudian kita belajar di masjid. Akhirnya kita alternatif waktu itu, setelah sholat isya di masjid, kemudian kita ke rumah orang tua kami. Alhamdulillah sekitar 15 sampai 25 orang itu orang-orang tua yang lansia belajar membaca Al-Quran. Alhamdulillah, artinya semangatnya masih ada. Ini yang sampai saat ini harus kita jaga. Kemudian yang ketiga, kedudukan agama sebagai nasihat bagi kita itu adalah bagaimana hubungan kita dengan Rasulullah. Mungkin kita mengenal Rasulullah ini dari sirah nabawiyah. Tetapi hal tersebut kemudian dikuatkan dengan rasa keimanan kita kepada Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah terbaik ya. Nah, maka beriman kepada Nabi Muhammad dan kemudian mencintai Nabi Muhammad. Nah, di dalam kitab ini dikatakan kalau kita mencintai Nabi Muhammad, maka kita mencintai melebihi dari diri kita. Kalau kita cinta dengan harta kita, maka cinta kita terhadap Nabi Muhammad di atas cinta terhadap harta. Cinta kita kepada anak kita, maka cinta kepada Nabi Muhammad satu tingkat daripada cinta terhadap anak kita. Nah, artinya dengan kita cinta kepada Nabi Muhammad ini, kita punya rasa ikhlas ketika kita menjalankan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang ini banyak generasi-generasi kita itu ya, kalau sekarang ini sudah masuk kepada generasi alpha ya. Ada generasi milenial, kemudian naik lagi dia menjadi generasi Z. Sekarang ini namanya generasi alpha. Alpha ini 60 sampai 75% waktu mereka itu lebih dekat dengan gadget dan teknologi. Terkadang kecanggihan itu tidak dimanfaatkan untuk memperkenalkan siapa Nabi Muhammad SAW. Nah, terkadang yang lebih sering muncul di gadget mereka ini adalah artis-artis yang kita tidak tahu nih keimanannya kemana. Nah, maka terkadang karena mereka itu mengidolakan itu, akhirnya gayanya diikutin, cara berpakaiannya diikutin, cara berbicara juga diikutin. Kalau saja hal itu justru berlaku terhadap perkenalan dengan Nabi Muhammad SAW, maka akan menumbuhkan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Nanti bisa dites kalau kita punya putra dan putri di rumah itu, ambillah 3 tingkat ke atas silsilahnya baginda Muhammad SAW ini. Apakah mereka tahu nama ayahnya, nama ibunya, nama kakeknya, pamannya, kemudian siapa yang berstatus sabiqul awalun yang pertama masuk Islam, yang didakwah oleh Nabi Muhammad. Nah, artinya hubungan kepada Rasulullah itu juga harus dijaga. Nah, berdasarkan hadis ini ya, dengan agama maka kita harus dekat dengan Nabi Muhammad dengan harapan kita beserta keluarga kita mendapatkan syafaat di hari kiamat dari Nabi Muhammad SAW. Nah, itu yang ketiga, jamaah.
Jemaah yang dirahmati Allah, yang keempat, agama sebagai nasihat bagi kita yang berinteraksi kepada para pemimpin, baik itu pemimpin secara umum maupun pemimpin muslimin. Di sini yang dikatakan sebagai pemimpin itu mereka adalah para wali kaum muslimin, mulai dari khalifah, mulai dari pejabat paling tinggi sampai para amir qadi. Jadi sampai yang di bawah-bawah, yang dia itu memimpin entah itu masyarakat, kelompok, komunitas, yang semuanya itu memegang kekuasaan umum maupun kekuasaan khusus. Lantas bagaimana nasihatnya? Di sini dikatakan kita senantiasa memberikan nasihat kepada mereka, kemudian setelah memberikan nasihat mengawasi apa yang menjadi kebijakan-kebijakannya. Nah, artinya saling mengingatkan dalam kebaikan. Kemudian mencurahkan segenap tenaga kita untuk memberikan bimbingan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar para pemimpin ini tetap berada di jalan yang benar. Artinya bagi kita dengan pemimpin membangun hubungan simbiosis mutualisme, artinya saling memberikan keuntungan. Ketika seseorang di sini dikatakan menjadi pemimpin, maka salah satu kewajibannya adalah menerima nasihat dari orang-orang yang memberikan nasihat kepada dirinya. Tentu hal ini memberikan kemudahan sebenarnya bagi pemimpin untuk menjalankan kebijakan-kebijakan, baik itu di tingkat paling atas maupun di tingkat yang paling bawah. Poinnya adalah membentuk kebersamaan khususnya bagi kaum muslimin, bagaimana bersosial di dalam masyarakat dengan menjalankan kebijakan-kebijakan yang ada. Kalau ada yang menyimpang, maka kewajiban kita adalah untuk memberikan nasihat, menegur, dan ini ada tahapannya. Kalau kita tidak bisa menegur secara langsung, paling minimal kita dengan perasaan dan kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pemimpin mendapatkan hidayah dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keempat. Kemudian nasihat yang kelima yaitu bagi kaum muslimin pada umumnya. Artinya semuanya terkena dengan nasihat yang terakhir ini, yaitu mencintai kaum muslimin sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Maka juga sering dikatakan bahwa kita ini bersaudara karena kita diikat dengan kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tiada la ilaha illallah. Nah, artinya ini yang mengikat kita sebagai ikatan saudara sesama muslim, saling mendoakan, saling memberikan bantuan ketika ada yang memerlukan, kemudian saling memberikan manfaat antara yang satu dengan yang lain, sebagaimana yang dicontohkan atau yang disebutkan oleh Rasulullah ketika kita memasak sesuatu, maka kalau tidak bisa banyak isinya, paling tidak kuahnya yang banyak. Artinya supaya kita bisa berbagi dengan sesama atau dengan
tetangga kita. Nah, ini merupakan contoh kecil ya yang dicontohkan oleh Rasulullah, bagaimana seorang muslim itu harus punya kepedulian dan kepekaan terhadap muslim yang lainnya, termasuk tadi saling nasihat menasehati di dalam kebaikan. Nah, banyak cara bagaimana kita membentuk kepedulian kita terhadap sesama muslim ini ya. Kalau sekarang kan sudah canggih, kadang nasihat one day one ayat, one day one hadis, nah, sudah didapat di grup-grup WhatsApp ya. Itu juga bentuk kepedulian kita terhadap sesama muslim. Nah, kemudian Nabi menafsirkan nasihat yang 5 tadi itu ya, yakni mencakup pelaksanaan hak kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian terhadap kitabnya, kemudian terhadap rasulnya, dan kewajiban kita terhadap seluruh kaum muslimin. Nah, ketika ini kita jalankan ya kan, ketika ini kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, orientasinya kita dengan keluarga kita, tetangga kita, teman-teman kita itu berada di tempat yang sama nanti pada akhirnya. Apa tempat itu? Yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita ditetapkan sebagai penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ini berkaitan dengan hadis selanjutnya ya, yang menjelaskan tentang sifat-sifat penduduk surga. Nah, ini kan kita belum pernah ke surga, kita belum pernah artinya ketemu di sana, kemudian bagaimana masyarakat penduduk surga itu. Nah, maka di dalam hadis muttafaqun alaihi ini Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana sih sifat-sifat penduduk surga. Abu Hurairah berkata, ada seorang badui ya mendatangi Nabi Muhammad, kemudian dia bertanya. Kata lelaki tersebut, tunjukkan kepadaku satu amal yang jika aku kerjakan niscaya aku masuk surga. Nah, artinya kalau kita sederhanakan, seorang badui ini mengatakan atau bertanya ciri-ciri yang bisa masuk surga itu nanti bagaimana amalannya. Nah, kemudian Nabi Muhammad menjawab, engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Nah, ini berkaitan dengan poin yang pertama tadi. Ya, artinya bagaimana keyakinan kita dan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melaksanakan sholat fardu. Nah, ini implementasi ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah tadi, sampai pada menunaikan zakat dan berpuasa Ramadan. Nah, kemudian lelaki itu berkata, demi zat yang jiwaku ada di dalam tangannya, artinya apa yang saya terima ini merupakan atas ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, baik rizkiku, hidupku, matiku ya kan, kesehatan kita, semuanya itu berada di dalam tangannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata pemuda itu, aku tidak akan menambah dan mengurangi sedikit pun. Habis itu laki-laki itu langsung jalan. Ketika lelaki itu pergi, kemudian Nabi Muhammad bersabda, barang siapa yang senang melihat penduduk surga atau ingin melihat penduduk surga, maka hendaknya melihat orang ini tadi, kata Rasulullah. Nah, artinya dia melaksanakan, menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala betul-betul karena keimanan dan keyakinan
kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita melihat kalau pemuda ini yakin terhadap Allah? Karena dia mengatakan, demi zat yang jiwaku ada dalam tangannya Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita ini tidak punya daya dan upaya selain diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sakit saja, ya, maka itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka yang menyembuhkan juga Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka meyakini apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dan kemudian mensyukuri apa yang sudah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang itu keinginan kita, ekspektasi kita itu lebih tinggi daripada kenyataan yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Allah lebih tahu kapasitas kita. Kita pengen harta yang banyak, kemudian kita pengen jabatan terus naik, tetapi Allah Subhanahu wa taala belum memberikan apa yang kita inginkan. Bisa jadi ada sesuatu atau hikmah yang memang belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan itu kepada kita, sehingga kita perlu meyakini bahwa apa yang sudah kita terima saat ini adalah sesuatu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian berkaitan dengan ciri-ciri atau sifat-sifat penduduk surga tadi, pada dasarnya ya, berkaitan dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketakwaan ini selalu menjadi sesuatu yang setiap kali kita terus diingatkan tentang kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran pun kita diperintahkan untuk bertakwa dengan sebenar-benar takwa, kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dari kedudukan agama sebagai nasihat ini, yang setiap hari kita jalankan, yang setiap hari kita amalkan kewajiban kita, kemudian setiap hari juga kita amalkan ibadah sunnahnya, ya, maka semuanya adalah berorientasi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, maka menjadi kewajiban bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillah, dengan amalan-amalan ibadah kita sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka tidak ada orientasi kita hidup di dunia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dari dua hadis ini, maka ketika kita mengamalkan semuanya dengan penuh keimanan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang terakhir yang ingin saya sampaikan ada hadis yang menerangkan tentang bagaimana kita menjadi seorang muslim yang sejati, yang memang diharapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada 3 hadis yang pada intinya di situ dijelaskan bahwa seorang muslim yang sejati itu adalah yang bermanfaat bagi dirinya dan kemudian bermanfaat bagi orang lain, sehingga dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kehadiran kita di mana-mana, entah itu di keluarga kita, entah itu kehadiran kita dengan kawan kita, di tetangga kita, itu dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Kenapa? Karena dari hadis yang sebelumnya, bagaimana kita saling nasihati di dalam kebaikan, saling memberikan masukan
ketika ada sesuatu yang memang perlu kita berikan nasihat, maka kembali kepada kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, mungkin cukup ini yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dapat mengamalkan ibadah ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua beserta keluarga kita ya, senantiasa Allah jadikan sebagai hamba yang bersyukur, sehingga ketika satu nikmat itu kita syukuri, semoga Allah akan menambahkan kenikmatan-kenikmatan yang lain yang mungkin kita tidak pernah menduga arahnya. Kenikmatan ini datangnya dari mana. Bisa jadi dari kawan kita, dari orang lain, bisa jadi bentuknya berupa kesehatan, bisa jadi bentuknya berupa rizki yang memang kita tidak pernah menduga-duga. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa saling mengingatkan dalam kebaikan dan juga saling berlomba-lomba untuk menciptakan kebaikan demi terwujudnya muslim yang sejati yang diharapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.